Halo semuanya, Maiko Channel Anti-Aging Time. Kali ini saya ingin bahas tentang bagaimana negeri Jepang dapat penduduk panjang umur di statistik. Mari kita lihat dari sudut pandang sejarah. Mengapa orang Jepang terpanjang perkiraan hidup di dunia? Belum lama ini saya ke pasar. Saya belanja ikan, udang, dan lain-lain. Terus saya melihat wanita penjual ikan di sebelah. Dia cantik sekali, tetapi gemuk sekali juga. Saya bilang, nasinya saja dikurangi. Sekarang masih muda tidak apa-apa. Tetapi setelah 75 tahun, banyak penyakit. Banyak orang waktu muda gemuk, kalau sudah tua jadi sakit, bolak-balik ke dokter. Makan nasinya saja dikurangi setengah ya. Si cantik kelihatan kira-kira 50 tahun itu menjawab, saya makannya setengah. Tapi abang yang saya beli ikan seketika mengucapkan setengah panci. Dan tak lama lagi wanita cantik penjual ikan sebelah keluarkan kantong plastik hitam kecil. Dari saya kelihatan dua kerupuk putih mulai menikmati apa yang ada di dalam kantong kecil itu. Sepertinya nasi dan lauk. Padahal masih lama ke jam makan siang. Atau dia sibuk tadi pagi. Jadi belum sarapan pagi. Entah. Terbaliknya, kalau saya bertemu teman-teman orang Jepang, banyaknya lansia, tetapi kebanyakan mereka langsing, awet muda, dan sehat. Hampir semua orang bisa jalan dengan baik. Saya ingin menjawab penyebabnya orang Jepang panjang umur. Satu, di negeri Jepang, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan mendidik masyarakat tentang berat badan yang ideal untuk sehat. Tujuannya menghindari penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup, seperti di siaran masak TV, puskesmas setempat, kantor-kantor, dan lain-lain. Cara menghitung berat badan sehat. Tinggi badan dengan meter kali tinggi badan kali 22. Contohnya, bila tinggi badan 173 cm, 1,73 kali 1,73 kali 22, sama dengan 65,8 kg. Tinggi badan 156 cm, 1,56 kali 1,56 kali 22, sama dengan 53,5 kg. Berat badan berlebih bisa dikalkulasi dengan Body Mass Index, BMI. Berat badan dibagi tinggi kali tinggi. Kalau tinggi 170 cm, berat badan 80 kg, BMI menjadi 80 dibagi 1,7 kali 1,7, sama dengan 27,68. BMI itu sebaiknya 22. Plus minus 2 masih boleh, tetapi jadi 80 kg sudah berlebih sekali. Tetapi tentu olahragawan agak berat karena ototnya. Berat badan yang sehat merupakan salah satu indikatornya. Cukup dengan mengincar berat badan yang sehat. Satu lagi yang diukur di puskesmas Jepang adalah lingkaran pinggang. Lingkaran pinggangnya besar, suka mendapat penyakit berhubungan dengan gaya hidup. Ada dokter geriatrik, sewaktu pergi jalan-jalan ke Maran dan Gunung Bromo. Beliau foto-foto perut teman-temannya. Yang difoto bukannya orangnya dengan muka, melainkan perut. Beliau sebut central obesity. Dan di dalam bapak-bapak yang perutnya paling besar setelah beberapa tahun di sisi Tuhan. Padahal usia bapak yang perutnya paling besar jauh lebih mudah daripada dokter yang foto-foto perut bapak-bapak. Tak bisa dipungkiri, besar kecilnya pinggang mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan dan umur. Lalu, apakah Anda ingat Qin Shi Huang yang terkenal dengan makam tentara terakota? Dia meninggal tahun 210 sebelum Masehi dengan usia 51 tahun. Pada saat itu, dia dapat menjadikan negara Tiongkok luas dan dia namakan diri sendiri sebagai kaisar. Pembangunan makam Qin Shi Huang kemungkinan memakan waktu hampir 38 tahun, berlanjut hingga sesaat kematiannya. Memang dari masih usia 13 tahun, Qin Shi Huang perintahkan membangun makamnya. Dia memang dari kecil cerdas, dan dia suruh mencari segala macam obat
untuk hidup abadi ke seluruh dunia. Tetapi pada zaman itu, justru air raksa diagung-agungkan. Sejarawan mengatakan kemungkinan dia akhirnya meninggal lebih awal karena kesalahan cara sehat, yaitu minum air raksa. Tetapi zaman sekarang, seperti kita yang masyarakat biasa pun bisa panjang umur dan sehat. Hanya usahakan ikut hasil orang berusaha mencari jawaban cara sehat sampai usia tua dan panjang umur. Saya kembali lagi makalah pertama, yaitu mengapa orang Jepang banyak yang panjang umur. Ada 4 hal lagi yang saya ingin menyampaikan. 2. Kira-kira 300 tahun lalu zaman Edo, ada dokter bernama Ekiken Kaibara, 1630-1714. Dia mengajarkan hara hachibumeni isha irazu. Artinya makan 8/10 tidak memerlukan dokter. Ajaran ini telah diturunkan ke seluruh Jepang, generasi ke generasi. Saya sendiri mungkin masih kecil sudah dengar. Hara hachibumeni isha irazu. Kalimatnya pendek dan gampang hafal karena kalimatnya sajak dan pendek. Memang Kaibara Ekiken sendiri juga hidup sampai usia 84 tahun. Pada zaman orang biasa hidup sampai 50 tahun. Dia meninggal setelah beberapa bulan istrinya Token Kaibara meninggal. Ekiken Kaibara yang hidup 300 tahun lalu mengemukakan apa yang kini telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. 3. Kalau di Jepang, makannya dengan banyak mangkok. Ibu-ibu bisa menangis untuk banyak cucian piring. Setiap jenis makan tuan di satu mangkok. Tetapi karena merepotkan itu, bisa melihat makan nasi sebanyak apa, makan lauk sebanyak apa. Secara tradisional, kita mampu memvisualisasikan apa yang kita makan. Kalau di satu piring lebar seperti Indonesia, nasi dan lauk taruh bersama, tinggal tambah. Habis sotonya enak, gulainya enak, tambah lagi satenya enak. Waduh. 4. Di Jepang dari zaman Meiji tahun 1867, pakaiannya ambil cara orang barat, perlahan-lahan. Dari kimono ke kaos dan celana, rok dan lain-lain. Dengan kata lain, bentuk tubuhnya bisa dilihat. Kalau dengan baju muslim, bentuk tubuhnya tidak terlalu kentara, maka kebanyakan wanita Indonesia cantik tidak usah peduli dengan bentuk tubuh masing-masing. 5. Satu lagi ada usaha Dr. Shigeaki Hinohara 1911-2017. Sebelum Dr. Hinohara, penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit kardiovaskular dinamakan penyakit orang dewasa di Jepang. Tetapi Dr. Hinohara berpendapat bahwa penyakit-penyakit ini tidak terjadi karena bertambahnya usia, namun karena kebiasaan gaya hidup yang dimiliki masing-masing. Dan dia terus mengumumkan pendapat ini setiap kesempatan dan di seluruh pelosok Jepang. Akhirnya, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan mengganti nama dari penyakit orang dewasa ke penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup. Dia bisa ganti nama penyakit di Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan. Betul-betul good job. Dan dia sendiri bisa hidup sampai usia 105. Padahal Dr. Hinohara sangat sibuk pekerjaan yang dimintainya. Dia hanya tidur 5 jam sehari. Tapi bisa panjang umur sampai 105 karena dia konsumsi makan sehat dan olahraga yang bisa lanjutkan. Berkat 5 hal tersebut, Jepang menjadi negara dengan angka harapan hidup terpanjang di dunia. Ngomong-ngomong, sewaktu saya datang ke Indonesia, kira-kira 40 tahun lalu, ada nyanyi di TVRI. Makanya, kalau makan ya kira-kira, makanya,
Kalau makan ya kira-kira. Ada yang ingat nyanyi ini? Tolong komen ya. Siapa yang kebiasaan berlebih makan atau ada masalah di berat badan dan kesehatan, semoga mengikuti nasihat nyanyi yang lucu ini. Memang untuk kesehatan diri sendiri kan? Maka kita semua bisa kembali muda dan sehat seperti waktu dulu. Asalkan berolahraga dan makannya 80% di perut. Supaya bisa berat badannya tinggi kali 22. Terima kasih atas mendengarkan Maiko Channel kali ini. Mohon bantu like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di Maiko Channel berikutnya.